صلوا على النبي محمد. النبي شيلا 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 يا إمام الأنبياء شيلا 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 يا حبيبنا النبي شيلا 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 يا إمام الأنبياء شيلا شيلا شيلا. Dimohon untuk tidak terlalu banyak di panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajangan yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus untuk sahabat saya tercinta, guru kita semua, yaitu pimpinan daripada Pondok Pesantren As-Siddiq, sekaligus sebagai pembina daripada Majelis Rasulullah yang bekerja sama dengan APIK, Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan, yang pada hari ini menggelar tablik akbar untuk kita semua, yaitu Sayyidil Mahbub Al-Habib Gures Baharun hafidhahullahu ta'ala wa ra'a famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Kita doakan segenap panitia penyelenggara khususnya dari APIK dan Majelis Rasulullah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilipat gandakan ganjarannya, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini kehadirannya menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah.
tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah umat Islam Kuningan menunjukkan persatuan dan persaudaraannya. Umat Islam Kuningan menunjukkan kebersamaannya yang semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Betul? Maka itu saya mau tegaskan sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama. Takbir. Allah mengamanatkan kepada kita semua. Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah yang memberikan perintah kepada kita, kepada segenap orang yang beriman, yaitu yang pertama adalah wa'atasimu bihablillahi jami'a. Al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada aturan Allah, berpegang teguh kepada hukum Allah. Dan Allah amanatkan yang kedua, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Jadi intinya kita umat Nabi wajib bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu dalam menegakkan hukum Allah, bersatu dalam membela agama, bersatu dalam menegakkan panji-panji Islam. Takbir. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, persatuan itu bukan hanya sumber kekuatan. Sekali lagi, persatuan itu bukan hanya sumber kekuatan, akan tetapi juga ada yang lebih dahsyat dari sekedar kekuatan. Apa itu gerangan? Sebagaimana sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam satu hadisnya, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, bersaudara, berjuang dalam persatuan dan persaudaraan. Kenapa wajib, saudara? Fa inna yadallahi ma'al jamaah, sesungguhnya pertolongan itu ada pada kebersamaan, pertolongan Allah itu ada pada persaudaraan. Jadi manakala kita bersatu, kita bersaudara, di sana ada pertolongan Allah, di sana ada keberkahan dari Allah. Ibadallah, sekuat apapun kita, sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, tanpa pertolongan Allah semua akan sia-sia, saudara. Tapi sekecil apapun kita, selemah apapun kita, serendah apapun kita, dengan pertolongan Allah, dengan keberkahan Allah, maka tidak ada satu kekuatan musuh Islam yang mampu untuk menghancurkan kita semua, saudara. Takbir. Maka itu saya mau tanya, mau ditolong oleh Allah, mau diberkahi Allah, maka kita wajib siap bersatu dalam iman, siap bersatu dalam Islam, siap bersatu dalam ihsan, siap membela Allah, siap membela Rasul, siap membela Quran, siap membela Islam, siap membela agama, siap membela negara. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, Islam itu jelas dan mudah. Kenapa saya katakan jelas dan mudah? Karena prinsip Islam adalah laksanakan saja segala perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Selesai, saudara. Semua yang Allah perintahkan, yang Nabi perintahkan, kita kerjakan. Semua yang Allah larang, yang Nabi larang, kita tinggalkan. Tancapkan niat hanya untuk ikhlas mencari ridha Allah. Itu Islam, saudara. Jangan dipersulit, jangan diperumit, saudara. Apa saja yang Allah dan Rasulnya perintah, kerjakan. Allah suruh kita sholat, ya sholat dong. Allah suruh kita puasa, ya puasa dong.
Allah suruh kita zakat, ya zakat dong. Allah perintahkan kita untuk memuliakan ulama, ya muliakan dong ulamanya. Allah perintahkan kita, saudara, untuk bersatu, ya bersatu dong. Simpel, saudara, Islam itu. Dan Allah melarang kita dari minuman keras, ya jangan menenggak minuman keras dong. Melarang kita dari zina, ya jangan berzina. Melarang kita dari judi, ya jangan judi. Melarang kita dari segala kemaksiatan, ya jangan maksiat dong. Simpel, saudara, simpel. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kerjakan. Apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Rasul? Siap mentaati Al-Quran dan As-Sunnah? Takbir! Sallu ala Nabi. Terus ada yang nanya, saudara. Jadi kalau kita wajib tunduk kepada hukum Allah, lalu hukum negara bagaimana? Ini hari ini kita ingin membangkitkan semangat kebangsaan. Semangat berbangsa dan bernegara. Betul? Betul? Saudara, kalau bicara soal kebangsaan, bicara bangsa dan negara, bicara konstitusi, bicara undang-undang, bagi umat Islam tidak ada masalah. Syaratnya cuma satu, silakan pemerintah bikin undang-undang, silakan DPR bikin peraturan. Hanya satu syarat, jangan langgar syariat. Itu aja, saudara. Silakan. Selama pemerintah membuat undang-undang yang tidak melanggar syariat Islam, kami umat Islam Indonesia siap taat, siap patuh, siap tunduk, siap untuk melaksanakannya. Betul? Siap taat kepada negara, siap taat kepada negara. Takbir. Tapi jangan coba-coba bikin aturan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan syariat Islam. Kalau mereka membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan syariat Islam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, akan kami tegakkan hukum Islam, saudara. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Saudara, kalau Allah melarang minuman keras, halal atau haram? Halal atau haram? Lalu negara membolehkan minuman keras. Saya mau tanya, mau ikut negara atau ikut Allah? Mau ikut negara atau ikut Allah? Yakin? Betul? Baik, kalau Allah dan Rasulnya sudah melarang persinahan, betul? Betul? Berarti persinahan itu halal atau haram? Halal atau haram? Tahu-tahu pemerintah mau lokalisasi pelacuran dan meresmikannya, saudara. Mau ikut pemerintah atau ikut Allah? Mau ikut pemerintah atau ikut Rasul? Yakin? Betul? Takbir! Maka itu saya tanya, Islam mudah tidak? Jelas tidak? Apa yang Allah perintahkan dikerja, apa yang Nabi suruh dilaksana, apa yang Allah larang jangan dikerja, apa yang dilarang Nabi tinggal. Simpel tidak? Mudah tidak? Jelas tidak? Takbir! Jangan dibikin ruwet, saudara. Nah, maka itu sekarang, ahibba'il kiram, kita semua sama tahu apa yang sedang terjadi di Jakarta. Betul? 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 Nah, sekarang kami ditanya, kenapa sih di Jakarta ini para habaib dan para ulama menolak kepemimpinan seorang kafir? Saudara, kami tidak anti NKRI, kami tidak anti Pancasila, kami tidak anti Bhinneka Tunggal Ika, kami tidak anti UUD 45. Kami hanya ingin taat kepada Allah. Kenapa kami tidak mau dipimpin oleh orang kafir? Karena dilarang Allah. Kalau Allah tidak melarang tidak masalah, tapi karena Allah larang, nggak boleh kami langgar aturan Allah. Betul? Betul? Baik, sekarang saya mau tanya, surat Al-Maidah ayat 51. Allah menyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Apa itu aulia? Aulia itu dalam berbagai tafsir, saudara, memiliki beberapa arti. Satu, artinya teman setia. Dua, artinya orang kepercayaan. Tiga, artinya pelindung.
4 artinya penolong, 5 artinya pemimpin, saudara. Tapi satu hal yang mesti kita catat, apapun maknanya, semua para fuqaha, salaf maupun khalaf, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah sepakat, tetap orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin umat Islam, saudara. Enggak ada perbedaan di antara ulama, saudara. Mari kita lihat, saudara. 1, kalaupun aulia itu diartikan teman setia, camkan baik-baik. Orang kafir jadi teman setia orang beriman saja nggak boleh. Jadi teman setia saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kenapa? Setiap teman setia belum tentu dia pemimpin. Setiap pemimpin wajib menjadi teman setia bagi rakyatnya, saudara. Betul? Betul. Pemimpin lebih berat daripada teman setia, saudara. 2, saudara. 2, orang beriman tidak boleh menjadikan Yahudi Nasrani sebagai orang kepercayaan. Kalau menjadi orang kepercayaan saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Saudara, mafhum muwafaqah membabil aula. Saudara, lo kenapa nggak boleh? Orang kepercayaan belum tentu dia pemimpin. Setiap pemimpin wajib menjadi orang kepercayaan bagi rakyatnya. Betul? Betul? Nah begitu juga yang ketiga, saudara. Orang beriman nggak boleh menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pelindung mereka, sebagai penolong mereka. Saudara, kalau pelindung dan penolong aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kenapa? Setiap pelindung belum tentu pemimpin, setiap penolong belum tentu pemimpin, tapi setiap pemimpin wajib untuk menjadi pelindung dan penolong bagi rakyat yang dipimpinnya. Betul? Betul? Jadi sekarang saya mau tanya, kalau begitu saudara, apa boleh orang muslim memilih orang kafir sebagai pemimpin? Jawab yang kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Yakin? Surat Al-Maidah ayat 51, firman siapa? Firman siapa? Masjid ini rumah siapa? Rumah siapa? Firman Allah dibaca di rumah Allah, boleh tidak? Boleh tidak? Firman Allah dibahas dalam majelis taklim, boleh tidak? Firman Allah dibahas dalam tabligh akbar, boleh tidak? Takbir. Sekarang ada penyakit di negeri kita. Kalau kiai lagi khutbah Jumat dalam masjid, bawa surat Al-Maidah 51, apa dituduh? Itu politisasi masjid. Pakai bilang politisasi masjid. Itu bukan politisasi masjid, itu menyampaikan firman Allah, itu menyampaikan kalam Allah, itu kewajiban agama, bukan khotibnya berpolitik. Betul? Takbir. Nah sekarang saya mau tanya, Al-Quran melarang kita memilih orang kafir sebagai pemimpin, betul? Sementara konstitusi Indonesia, undang-undang membolehkan. Mau ikut undang-undang atau Al-Quran? Mau ikut konstitusi atau Al-Quran? Takbir. Gara-gara saya bicara begini, saudara, saya dituduh anti NKRI dan anti konstitusi. Gagal paham. Tahu gagal paham? Saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Saudara, kita tidak anti konstitusi. Tapi konstitusi jangan melawan ayat suci. Loh kenapa? Sebab ayat suci ada di atas ayat konstitusi. Hei anak-anak muda, hei pemuda-pemudi Kuningan, hei umat Islam di Kuningan, camkan baik-baik, tancapkan dalam jiwamu, masukkan dalam sanibarumu yang paling dalam, bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa saudara? Sebab ayat suci adalah kalam ilahi, wahyu ilahi, firman Allah yang tidak boleh diganti, harga mati, harus ditaati dan dipatuhi. Betul? Saya mau tanya, ayat suci boleh diganti tidak? Boleh diubah tidak? Boleh diubah tidak? Boleh dilanggar tidak? Enggak
Tidak boleh, saudara. Sedangkan konstitusi itu hasil pemikiran, saudara, manusia, saudara. Sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan kalam ilahi. Nggak boleh bertentangan dengan wahyu ilahi. Nggak boleh bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Betul? Sehingga manakala konstitusi tidak bertentangan dengan kalam ilahi, wajib kita sebagai warga negara untuk mematuhinya. Tapi kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, wajib untuk diamandemen, untuk direvisi, untuk diganti, untuk diubah supaya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setuju? Takbir. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Apa karena saya menyampaikan begini saya anti NKRI? Apa anti Pancasila? Apa anti konstitusi? Enggak, saudara. Ini karena dilarang Allah. Allah melarang kami memilih orang kafir sebagai pemimpin. Itu aja, saudara. Bukan karena hal lainnya, bukan. Kami menolak Ahok di Jakarta bukan karena dia Cina, bukan, saudara. Bukan karena ada sentimen pribadi. Tidak, saudara. Tapi kami menolak karena larangan Allah, titik. Karena Allah melarang, kami tolak. Karena kami takut kepada Allah, kami mau tunduk kepada hukum Allah, kami ingin mentaati Allah. Kalaupun resikonya harus ditangkap, harus dipenjara, harus dibunuh, kami tidak peduli. Sebab yang kami cari adalah ridho ilahi. Takbir. Takbir. Nah, kira-kira yang saya sampaikan hari ini jelas tidak? Paham tidak? Nah, maka itu saya mau ajak semua masyarakat Kuningan dalam menegakkan Islam, jangan terpengaruh dengan segala godaan. Setuju? Jangan takut dengan segala tantangan. Setuju? Jangan pernah takut dengan segala ancaman. Setuju? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap tegakkan Islam? Betul? Takbir. Nah, karena itu saudara, dalam kesempatan ini saya pengen ajak. Saya ingin memberikan kiat bagaimana menolak godaan setan, godaan segala macam bujuk rayu, dan segala macam ancaman dan tantangan. Mau tidak? Mau tidak? Rumusnya gampang. Pakai ilmu sabodo ting. Orang Banten bilang sabodo ting, orang Kuningan bilang peduli ting. Betul? Orang Kuningan bilang apa? Sama sabodo ting. Karep teing. Jadi di Kuningan kita pakai karep teing. Setuju? Setuju? Ini hari saya mau kasih ijazah karep teing. Ayo semuanya nih saya mau ajarin nih. Nih anak-anak muda nih, mau tahu gak ilmu karep teing? Betul? Pokoknya kalau digoda jawab karep teing, gak ada urusan. Setuju gak? Kalau orang Jakarta bilang masa bodoh. Kalau orang Jawa Timur bilang preketek. Setuju? Saya kasih contoh. Ini sekarang kita di bulan Rajab, betul? Bulan Isra dan Mi'raj, betul? Bulan diwajibkannya sholat 5 waktu, betul? Nah, sekarang saya mau tanya semua di sini, sholat 5 waktu wajib tidak? Wajib tidak? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah? Siap menegakkan sholat? Siap laksanakan sholat? Betul? Janji? Sumpah? Tapi capek. Lu jawab karep teingnya siap yang kencang dong. Kurang sah. Jawabnya yang mantap, karep teing. Ayo rame-rame. Sekali lagi. Ayo, soalnya diulang. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah? Siap patuh kepada Allah? Siap laksanakan sholat? Betul? Janji? Sumpah? Tapi capek. Tapi ribet. Tapi buang waktu. Tapi subuh lagi enak tidur. Takbir.
Cakep, orang Kuningan lulus ujian semua. Takbir. Sallu ala nabi. Boleh nanya lagi? Yang kedua, bulan Ramadan tinggal 2 bulan lagi. Betul? 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 Puasa Ramadan hukumnya apa? Puasa Ramadan hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Betul? Siap puasa Ramadan? Siap puasa Ramadan? Janji? Sumpah? Betul? Tapi lapar. Tapi haus. Tapi tenggorokan panas. Perut perih. Badan lemas. Buka nggak ada yang tahu. Takbir. Sallu ala nabi. Ujian kedua orang Kuningan lulus lagi. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang ketiga nih, boleh nanya lagi gak? Pokoknya prinsipnya gampang. Apa yang Allah perintahin kerjain, betul? Sebaliknya yang Allah larang tinggalkan, betul? 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 Nah sekarang saya mau tanya, minuman keras itu hukumnya apa? Halal atau haram? Halal atau haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siap taat kepada Allah. Siap patuh kepada Allah. Siap tinggalkan minuman keras. Siap tinggalkan narkoba. Siap tinggalkan minuman yang memabukkan. Betul. Janji. Sumpah. Tapi enak. Buatan luar negeri. Harganya murah. Gratis. Legal. Resmi. Buatan luar. Takbir. Mantap. Lulus lagi ujian ketiga sudah. Takbir. Sallu ala nabi. Boleh nanya lagi yang keempat? Betul? Perhatiin pertanyaannya nih semua. Kalau kita punya anak gadis muslimah dilamar sama pemuda kafir, boleh gak? Gadis muslimah kita kawin sama pemuda kafir, boleh gak? Halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siap taat kepada Allah. Siap taat kepada Rasul. Jadi kalau anda punya anak gadis muslimah dilamar sama pemuda kafir, saudara terima atau tolak? Jawab yang kompak, terima atau tolak? Terima atau tolak? Yakin? Betul? Sumpah? Tapi ganteng. Tapi kaya. Tapi mobilnya mewah. Rumahnya megah. Duitnya banyak. Dibuatin rumah. Setia. Tidak ingkar janji. Sampai mati setia. Takbir. Saudara, ini bukan soal setia atau tidak setia. Ini bukan soal kaya atau miskin. Bukan. Ini bukan soal ganteng atau tidak ganteng. Ini bukan soal ada duit atau tidak ada duit. Ini persoalan hukum Allah. Allah melarang. Sekali haram tetap haram. Apapun bujuk rayunya. Gak boleh kita sampai terjebak atau terayu. Betul? Siap tegakkan hukum Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Boleh nanya lagi yang kelima? Betul? Setuju? Saya mau tanya, memilih pemimpin kafir itu dalam Islam boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Kalau besok di Indonesia ada calon presiden kafir, saudara boleh dipilih atau tidak? Halal atau haram? Masyarakat Kuningan mau pilih atau tidak? Mau pilih atau tidak? Betul? Yakin? Janji? Sumpah? Tapi cerdas, tapi jujur, tapi bersih, tapi kiainya diberangkatin umroh, tapi pesantrennya dibangun, tapi karep teuing. Takbir. Kira-kira jelas gak? Udah dapat ilmu karep teuing? Tapi jangan disalahgunakan ya. Jangan sampai nanti subuh
dibangunkan ibu, nak bangun sholat subuh, karting. Ngawur itu. Kalau disuruh sholat jangan karting, sami'na wa ata'na. Betul? Betul. Kalau diajak ngaji, sami'na wa ata'na. Kalau diajak berjuang, sami'na wa ata'na. Kalau diajak maksiat, kalau diajak makan haram, kalau diajak buat munkar, takbir. Luar biasa. Ini hari alhamdulillah saya dapat satu bahasa lagi, karting. Kemarin saya cuma dapat preketek, sabodo teing, peduli teing. Ini hari dapat baru lagi, karting. Hatur nuhun orang-orang Kuningan. Alhamdulillah. Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Jadi kita tidak anti NKRI, tidak. Kita cinta NKRI. Cuman NKRI jangan diobok-obok maksiat. Betul? Betul? Kita cinta NKRI. Saya mau tanya semua di sini, siap bela NKRI? Siap jaga NKRI? Siap bela negara? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, maka itu saudara, insya Allah selama kita bersatu, kita bersaudara, kita berjuang bersama di bawah komando para habaib, para ulama, para kiai dan para ajengan, insya Allah perjuangan kita akan diberkahi oleh Allah dan pertolongan akan datang untuk kita semua. Siap bersatu, siap bersaudara, betul, takbir. Saya bisa contohkan dan buktikan saudara, bagaimana dahsyatnya pertolongan Allah. Mau tahu? Mau tahu? Mari kita nengok sebentar ke aksi 212. Aksi pada tanggal 2 Desember di hari Jumat saudara di Jakarta. Mari kita lihat aksi 212 itu saudara digembosi habis-habisan. Digembosi saudara. Saya dan kawan-kawan di GNPF diteror, diintimidasi, diancam saudara, dikejar-kejar supaya tidak menggelar aksi 212. Bukan itu saja, masyarakat ditakut-takuti. Jangan datang, nanti terjadi kerusuhan, nanti terjadi pertumpahan darah, nanti terjadi pembunuhan. Jangan datang, itu merupakan pelanggaran hukum. Nanti ditangkap, nanti dipenjara. Bahkan di daerah-daerah saudara, itu yang namanya perusahaan angkutan diancam. Kalau coba-coba menyewakan bis mereka saudara, maka akan dicabut izin trayeknya, izin operasinya di mana-mana. Sampai saudara-saudara kita saudara dari Tanah Pasundan, yaitu 10.000 santri dari Ciamis, begitu dibatalkan bis-bisnya, tetap mereka bertekad dalam ke Jakarta walaupun harus berjalan kaki saudara. Takbir, takbir, hidup Jawa Barat, hidup Sunda, hidup Pasundan, hidup Islam. Takbir. Sudah digembosi habis-habisan saudara, digembosi. Bahkan saya dan kawan-kawan berikut Habib Muhsin bin Zaid, begitu juga Kiai Haji Ga'far Siddiq, malam sebelum digelar 212 saudara, kami sudah lemes. Kami pikir ya nggak ada yang datang ini, nggak ada yang datang ini saudara. Loh kenapa? Karena dahsyat tekanannya, dahsyat ancamannya, dahsyat hebat, dia punya intimidasinya saudara. Tapi kita tawakallah, dapat 1/4 Monas juga udah bagus. Tawakal Allah saudara, tetap kita gelar. Tapi begitu pagi digelar, subhanallah, itu yang datang hampir 8 juta orang saudara. Saudara, tidak ada satu habib pun, tidak ada satu kiai pun, tidak ada satu tokoh nasional pun, tidak ada satu parpol pun, satu ormas pun, bahkan satu orang sekaya apapun yang mampu mengumpulkan umat Islam hampir 8 juta orang hanya untuk menegakkan kalimat Allah saudara. Itu semua pertolongan Allah, itu semua anugerah Allah, itu semua adalah berkah dari Allah. Betul? Saya mau tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Apa kekuatan Allah bisa digembosi? Apa kekuasaan Allah bisa dikempesi? Apa kekuatan Allah bisa dikalahkan? Enggak bisa saudara.
perangkat negara semua bekerja, saudara. Dari mulai presiden, sampai gubernur, sampai bupati, sampai RT RW, lurah. Banyak yang melarang warganya untuk tidak datang, saudara. Ya, mereka mau kempesi kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Sekuat apa mereka punya, saudara. Maka itu, saudara, apa yang terjadi di Monas pada 212 tidak lain dan tidak bukan adalah keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah, karena Anda mau bersatu, karena Anda mau bersaudara, dan karena Anda tetap mau mentaati para habaib, para ulama dan para kiainya. Betul? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap ikut habaib, siap ikut kiai, siap ikut ulama, siap ikut ajengan? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Dan ada rahasia lain, saudara. Yang kedua, saudara, orang banyak mengatakan umat Islam gak mungkin bersatu. Terlalu banyak madhabnya, terlalu banyak alirannya, terlalu banyak majelis taklimnya, terlalu banyak organisasinya, terlalu banyak partai politiknya. Banyak orang putus asa, gak mungkin umat Islam bersatu, saudara. Tapi dengan aksi 212, Allah tunjukkan keberkahannya. Allah tunjukkan kepada kita semua. Siapa bilang umat Islam tidak bersatu? Siapa bilang Muhammadiyah dan NU tidak bersatu? Siapa bilang FPI dan Persis tidak bersatu? Siapa bilang umat Islam dari berbagai macam partai tidak bersatu, saudara? Mereka semua datang tumplek-blek di Jakarta. Mereka tidak tanya kau dari partai mana, kau dari ormas mana. Mereka hanya mengatakan kau Islam, aku Islam. Kita datang hanya untuk bela Islam. Betul? Takbir, takbir. Ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Jawab yang kompak, umat Islam bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Pokoknya kita bersatu, kita bersaudara, cari ridha Allah. Segala kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah, saudara. Enggak usah khawatir. Selama kita bersatu, musuh enggak bakal berani untuk menyentuh kita semua, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Jangan dipikir dengan mengkriminalisasi ulama, semangat umat jadi kendor. Enggak, saudara. Ulama difitnah, ulama dikelekin, ulama dihina-hina, ulama direndahkan, ulama ditangkap, ulama dibunuh sekalipun, semangat juang bersatu umat tidak akan pernah padam, saudara. Betul? Saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Jangan pernah mundur, saudara. Jangan, walaupun ulama kita di penjara, dibunuh, perjuangan kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Keadilan harus ditegakkan, kedaulatan bangsa harus ditegakkan. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah, ada 3 perkara yang harus diperhatikan. Kalau tidak mau umat Islam marah di mana-mana. Yang pertama, pemerintah tidak boleh membiarkan kalau Islam dihina. Betul? Betul? Kalau hina Islam dibiarkan, maka kami umat Islam yang akan menghukum sendiri. Betul? Takbir, takbir. Dan yang kedua, jangan pernah berikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit kembali di Indonesia, saudara. Betul? Siap kan yang PKI? Saya mau tanya dulu, yang membantai ulama siapa? Yang membantai kiai siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang bunuh kiai NU siapa? Yang bunuh ulama siapa? Yang bantai santri siapa? Yang bantai jenderal siapa? Yang berontak siapa? Maka itu siapkan yang PKI. Dan yang ketiga, saudara, kita minta kepada pemerintah, jangan sekali-kali menjual negara kepada penjajah asing dan asing, saudara. Maka itu saya minta umat Islam bersatu. Kita bela agama, kita bela negara, kita bela negeri kita tercinta. Kalau kita bersatu, kemenangan akan ada di tangan bersama kita, saudara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian membela Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan hukum Allah, membela syariat Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian, saudara.
Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berputus asa daripada pertolongan Allah. Allah pasti menolong kita. Allah pasti memenangkan kita. Kenapa saya berani katakan pasti? Karena ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Sekali lagi saya tanya, kira-kira jelas tidak? Maka itu siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama, siap bela Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, maka itu sebelum saya akhiri, saya amanatkan betul kepada semua yang ada di sini. Masyarakat Kuningan, dari manapun Anda datang hari ini, tolong jangan jauh-jauh dari habaib. Jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari kiai. Jangan jauh-jauh dari ajangan. Penuhi majlis-majlis mereka. Penuhi tablik-tablik mereka. Penuhi pesantren-pesantren mereka. Karena saudara, walau bagaimanapun juga, saudara, hari ini kondisi negara kita sedang darurat kebangsaan. Darurat keagamaan. Tanpa ada pimpinan saudara yang bisa menunjukkan kita ke jalan yang benar, kita bisa tersesat jalan. Maka itu tidak ada lagi pegangan kita saat ini. Kecuali saudara, Anda harus mendekatkan diri kepada para habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Takbir. Dan tolong dicatat baik-baik saudara. Sebelum NKRI lahir, sebelum Pancasila lahir, sebelum Bhinneka Tunggal Ika lahir, sebelum UUD 45 lahir saudara, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, dulu yang berjuang melawan penjajah adalah para ulama dan para santrinya, saudara. Betul? Saya mau tanya dulu, yang berjuang siapa? Siapa yang berjuang? Ulama-ulama siang hari membuka kitab, mengajarkan ilmu dan adab. Malam hari panggul senjata melawan penjajah. Mereka gerilya di mana-mana, saudara. Di mana saat itu polisi? Belum ada. Di mana saat itu tentara? Belum ada. Saudara, negara ini pun belum lahir, saudara. Dengan perjuangan para kiai kita, para ulama kita, para santri kita, pondok-pondok pesantren di mana tempat, ulama mengajarkan umat, mencerdaskan umat, mendidik umat, membina umat, menjaga akidah umat agar tidak dimurtadkan, bahkan membebaskan umat dari penjajahan, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya, jasa para ulama kiai besar tidak? Besar tidak? Besar tidak? Tahu-tahu sekarang ulama mau dikriminalisasi. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Itu namanya nggak tahu terima, nggak tahu terima. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini sebelum saya akhiri, cinta tidak kepada ulama, cinta tidak kepada kiai, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela Islam. Takbir. Dan Anda nggak usah khawatir, habaib dan ulama tidak akan meninggalkan umat. Habaib dan ulama tidak akan mengkhianati umat, saudara. Hari ini seorang habib mati dibunuh karena bela Islam. Besok ribuan habib-habib yang lainnya akan bangkit melanjutkan perjuangan untuk menegakkan Islam, saudara. Takbir. Hari ini seorang kiai dibunuh, seorang ajangan dibunuh, seorang ulama dibunuh karena mereka bela Islam. Besok ribuan kiai, ajangan, ulama akan bangkit untuk menegakkan panji Islam, membela agama di negeri ini, saudara. Dan catat baik-baik, hari ini seorang pemuda Islam, pejuang Islam dibunuh karena bela Islam. Besok jutaan pemuda-pemuda Islam Indonesia akan bangkit untuk menyelamatkan agama dan negara Indonesia, saudara. Siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Takbir. Nah, akhirnya sebagai penutup, Al-Quran sudah menyatukan kita semua. Betul? Al-Quran dihina, kita semua bersatu. Betul? Allah menyatukan kita bisababil Quran, saudara. Nah, karena itu setelah kita disatukan Allah, nggak boleh kita pecah belah lagi, saudara. Setuju? 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 Siap bersatu? Jadi nggak usah ribut lagi, yang maulid sama yang nggak maulid bersatu, saudara. Nggak usah ribut, yang sholat subuh pakai kunut, yang nggak pakai kunut bersatu, saudara. Nggak usah ribut. Kita ini umat Nabi, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu. Nggak boleh mau kita dipecah belah sesama kita. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Allah menyatukan kita dengan Al-Quran. Senang tidak? Bersyukur tidak?
Alhamdulillah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Pertanyaan saya sebagai penutup, kalau Islam tidak dihina, kalau Islam tidak dihina, PKI tidak dibiarkan bangkit, negara tidak dijual kepada penjajah asing dan asing, apa perlu kita revolusi? Apa perlu kita revolusi? Apa perlu kita demonstrasi? Apa perlu kita unjuk rasa? Enggak perlu, sudah. Tapi saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau Islam tetap dihina dibiarkan, PKI juga bangkit dibiarkan, negara dijual kepada penjajah asing dan asing, apa perlu kita revolusi? Apa perlu kita revolusi? Apa wajib kita revolusi? Takbir! Siap bela Islam, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela habaib, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajengan, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! 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 Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan sampai berjumpa nanti malam, saya masih ada acara di Ciawi Gebang.
Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti ba'da Isya. Dari saya cukup di sini doakan agar APIK Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan dan Majelis Rasulullah, begitu juga Pondok Pesantren As-Siddiq yang dipimpin oleh Habib Gures Baharun senantiasa diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Habib Gures Baharun dan seluruh para ulama yang ada di sini dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita berterima kasih kepada Habib Gures, begitu juga Habib Utsman dan semua ulama habaib yang hadir sini yang telah menyatukan kita sebanyak ini. Betul? Ini yang hadir ratusan ribu. Kenapa? Ini berkah dari Allah karena kita mau bersatu dan bersaudara. Betul? Siap bersatu, siap bersaudara, siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap jaga aswaja, siap jaga ahlus sunnah. Takbir, sallu ala nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijaba wa hadha al-juhdu wa 'alaika at-tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.